Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam rangka thalabul ilmi, dan tak lupa salawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, karena berkenaan dengan hubung kait kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu? Bicara tentang tingkatan atau pembagian salat. Kenapa kita harus tahu tentang tingkatan-tingkatan atau pembagian-pembagian salat ini? Supaya kita lebih terangsang lagi mana salat yang harus kita dahulukan, mana salat yang harus kita akhirkan. Jangan yang harusnya didahulukan diakhirkan pula. Itulah pentingnya kita mengenal pembagian dan tingkatan-tingkatan salat ini, supaya lebih bisa lagi mendulang pahala yang jauh lebih besar dari ibadah yang kita lakukan dalam salat ini. Baik, di sini pengarang pada halaman ke-376 dalam kitabnya Minhajul Muslim membuat bab tentang pembagian salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah, dan ada salat nafilah. Pertama, tentu yang harus kita dahulukan dari semua salat yang harus kita kerjakan adalah salat wajib. Dan salat wajib itu adalah kewajiban yang paling penting setelah pengucapan dua kalimat syahadat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu as-salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhani wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama syahadat, kemudian yang kedua salat, kemudian yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Dari urutan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, maka salat itu di urutan kedua setelah dua kalimat syahadat. Artinya salat wajib ini sangat penting sekali. Adapun salat wajib ma'ruf, dahulu ketika awal diperintahkan jumlahnya 50 waktu.
saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi akhirnya kemudian Nabi SAW meminta keringanan atas saran Nabi Allah Musa alaihi salam agar diringankan jumlah waktu-waktu salat itu, karena umatnya tidak akan sanggup, kata Nabi Musa. Akhirnya dikurangilah, setiap minta kekurangan dikurangi 5, sehingga dari 50 waktu menjadi 45 waktu, kemudian menjadi 40 waktu, kemudian menjadi 35 waktu, kemudian menjadi 30 waktu, 25 waktu, 20 waktu, 15 waktu, 10 waktu, sampai akhirnya jatuh di angka 5 waktu. Dimulai daripada salat duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, dan diakhiri dengan subuh. Itulah yang dikenal dengan salat 5 waktu. Nabi SAW mengatakan khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibadi man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in sya'a adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat yang 5 waktu kepada hamba-hambanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan barang siapa yang menunaikannya dengan tidak mengabaikan sesuatu apapun darinya karena menyepelekan hak-haknya, artinya dia laksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak menyepelekannya, maka dia mendapatkan sebuah janji dari Allah. Apa janji Allah kepada kita yang melaksanakan salat 5 waktu? Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita jaga salat 5 waktu itu, maka Allah berjanji kepada kita akan memasukkan kita ke surga. Maknanya orang yang tidak menjaga 5 waktu ini ada masalah dalam hidupnya tuh. Akan dicabut janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kata Rasul setelahnya, dan barang siapa yang tidak menunaikannya dengan baik, niscaya dia tidak mendapatkan sebuah janji dari Allah. Dan keputusan diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksanya. Jika Allah tidak berkehendak, maka boleh juga Allah akan mengampuninya. Tapi yang jelas bahwa menjaga salat 5 waktu itu penting, dan mengabaikannya terdapat ancaman dari Nabi SAW bahwa Allah akan mencabut perjanjiannya. Bisa diazab, bisa tidak, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah salat wajib adalah salat sunnah. Adapun salat sunnah yang dimaksud di sini adalah salat witir, salat sunnah subuh, salat 2 rakaat hari raya, salat gerhana, salat istisqa, yang semuanya termasuk salat sunnah muakkadah. Kemudian salat tahiyatul masjid, salat rawatib, salat 2 rakaat setelah wudu, salat duha, salat tarawih, salat malam, yang seluruhnya termasuk salat sunnah ghairu muakkadah. Dan yang terakhir tentunya salat nafilah. Yang dimaksud dengan salat nafilah adalah salat sunnah selain sunnah muakkadah dan selain ghairu muakkadah, seperti yang dikenal dengan sebutan salat mutlak. Salat yang tidak berbatas, berapapun dikerjakan silahkan.
seperti salat ketika menunggu khatib saat hendak berkhutbah di hari Jumat. Pamannya ada orang datang ke masjid pagi, kemudian dia salat 2 rakaat salam 2 rakaat salam sampai khatib naik mimbar, itu tanpa berbatas berapa bilangannya, yang jelas 2 rakaat salam, maka itulah disebut namanya sunnah mutlak. Taib, kita akan bentangkan, kan ini masalah penting Bu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa seafdal-afdalnya salat adalah salat wajib. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsinya, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melebihi hamba itu mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Jadi salat wajib itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim mengatakan, wa ma'lumun anna ajral fardi akthar min ajri nafli. Dan sudah sesuatu yang ma'ruf bahwa pahala orang yang melaksanakan salat wajib itu jauh lebih besar dibandingkan pahala orang yang mengerjakan salat sunnah. Makanya jangan sampai kemudian kita ini salah pilih, lebih mendahulukan salat sunnah dibandingkan salat wajib. Contohnya, ibu malam-malam bangun ingin tahajud, kemudian ibu habiskanlah malam-malam itu dengan witir dan tahajud sampai akhirnya kelelahan, atau boleh jadi kemudian datang kantuk di akhirnya, atau boleh jadi sampai tidur, naudzubillah, akhirnya melalaikan salat subuhnya. Ketika dia tahajud khusyuknya luar biasa, ketika datang subuh malas-malas dia mengerjakannya, atau terkadang karena ngantuk, karena semalaman dia habiskan untuk qiyamul lail, tahu-tahu ketika subuhnya bablas pula dia. Lah ini kan memadaratkan salat wajib Bu, namanya Bu ya. Salat sunnah itu tidak lebih besar pahalanya dibandingkan salat subuh, karena subuh itu wajib. Mendingan kita tidak melaksanakan tahajud daripada kemudian melalaikan subuh kalau begitu. Tapi kalau kita bisa dua-duanya, salat malam juga kita mantap, salat subuh juga boleh mantap juga, nah itu bagus kan begitu. Tapi jangan sampai kemudian sunnah itu lebih dahulukan dibandingkan yang wajib, rugi, luput padanya kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus paham Bu, beberapa perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah itu apa. Kita harus paham bedanya salat wajib dan salat sunnah. Pertama, ya, salat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan, tapi kalau salat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Kemarin saya ngisi pengajian di ibu-ibu juga di Batam Center itu. Ada yang bertanya begini, Ustaz, anak saya ini kerja di luar negeri. Terkadang sholat asarnya itu karena jauh tempat kerjanya, terpaksa dia sholat di atas kendaraan, di atas bus yang mengantarkan ke tempat kerjanya, dan itu setiap hari. Jadi saya tanya Bu, apa tidak ada jeda pamannya setelah asar mendekati maghrib gitu kan, ada waktu entah sejam, turun dari kereta kemudian sholat wajib.
Dia bilang nggak ada, karena bus itu kalau sudah sampai ke tempat kerja memang pas waktunya, jam 5 sampai jam 5 masuk, sehingga yang bisa dilakukan adalah sholat asar di atas kendaraan. Kemudian saya katakan, bagaimana dengan sholat duhur? Dia mengatakan kalau sholat duhur bisalah dia lakukan di tempat kediaman dia yang memang disediakan oleh perusahaan. Maka saya katakan sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Tetapi kalau memang itu sifatnya darurat, maka lakukanlah sholat asar dijamak dengan zuhur. Kenapa demikian? Karena sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan kecuali darurat, di atas pesawat. Kan nggak mungkin ibu turun, ya. Gimana turunnya pula kan? Ya, nunggu landing lah di bandara. Maka sebaiknya kemudian dijama zuhur dengan asar, ya. Selama dia kerja di situ. Tapi kalau sudah bekerja di tempat lain yang normal, maka tidak boleh lagi melakukan jama, karena jama itu dilakukan sekali-kali saja, kecuali ada hajat yang mendesak untuk dilakukan sholat jama. Intinya bahwa sholat di atas kendaraan itu hanya boleh dilakukan dalam sholat sunnah saja. Sholat wajib tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk walaupun dia sanggup berdiri. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh, Bu. Sholat wajib itu harus dipaksakan berdiri dulu, karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun hukumnya. Tapi dalam sholat sunnah tidak rukun, makanya boleh duduk. Cuman dalam sholat sunnah, kalau seandainya seseorang itu mampu berdiri kemudian duduk, tetap sah sholatnya, tapi pahalanya dapat separuh pahala orang yang sholat duduk dalam sholat sunnah, sementara dia bisa melaksanakan dengan berdiri, maka sah sholatnya, tapi pahalanya separuh daripada pahala orang yang sholat berdiri. Itu dalam bab sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, bukan mengurangi pahala, batal sholatnya kalau dia sanggup berdiri kemudian duduk. Karena berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya rukun yang kalau ditinggalkan bisa membatalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, sholat di dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Kan Ka'bah itu kan ada ruangannya, Bu, ada pintunya. Orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Kalau sholat di dalam Ka'bah itu sholat sunnah, boleh, karena Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah. Tetapi tidak berlaku pada sholat wajib. Sholat wajib harus di luar Ka'bah dan dihadapkan ke Ka'bah. Ini juga diantara perkara yang membedakan sholat sunnah dan wajib. Kemudian yang keempat, sholat jamaah. Sholat jamaah itu sebagian para ulama dalam sholat wajib itu hukumnya wajib. Jadi sholat jamaah itu wajib fil fardhi, pada sholat wajib bagi sebagian kalangan ulama tentunya, tetapi menjadi sunnah bagi sholat sunnah. Contoh mamanya qiyamul lail di waktu Ramadan, kan jamaah juga, Bu, tetapi tidak diwajibkan, pahalanya hanya pahala sedekah saja. Kalau seandainya sholat di rumah pun tidak ada masalah tarawih itu. Tapi kalau sholat wajib ada khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya, bukan hanya sunnah saja, muakkad di situ. Kemudian yang kelima, sholat sunnah itu boleh dilakukan di luar waktu karena sebuah darurat, Bu. Sholat sunnah itu boleh dikerjakan di luar waktunya, lid darurati, karena sebuah darurat. Seperti Nabi pernah melaksanakan 2 rakaat ba'da zuhur setelah asar, karena disibukkan dengan tamu, dia tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur sampai ketika sibuk dengan tamu sampai asar, maka Rasul salat asar. Kemudian setelah salat asar baru Rasul melaksanakan ba'diyah zuhur.
Itu kan sholat ba'diyah duhur di luar waktu kan, bukan kan habis asar masalahnya. Dan itu boleh gitu ya. Tapi kalau sholat wajib ya tidak boleh. Sholat wajib itu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata 'alal mu'minina kitaban mauquta." Salat itu bagi seorang mukmin itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Duhur jam berapa sampai ke jam berapa, asar jam berapa sampai ke jam berapa, begitu juga maghrib, isya dan subuh. Jadi sudah ada ketentuan waktunya, tidak boleh dilakukan di luar waktu. Umpamanya ibu salat asar, datang salat asar ada tamu, ya, karena sibuk melayani tamu, nanti ajalah habis maghrib, nggak boleh, ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ketika safar ada beberapa sholat sunnah itu tidak disunnahkan untuk dilakukan. Jadi ibu ketika safar ada sholat sunnah itu tidak disunnahkan untuk dilakukan, seperti rawatib. Rawatib itu hanya dilakukan ketika ibu mukim. Tapi ketika ibu safar tidak disunnahkan sholat rawatib kecuali satu, qabliyah subuh atau 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar. Selainnya tidak disunnahkan untuk dikerjakan, karena Rasul tidak pernah melaksanakan rawatib ketika safar. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu ya harus dikerjakan, ibu mau mukim, mau safar, mau sakit, mau sehat, mau di daratan, mau di lautan, tidak ada uzur, wajibnya mutlak, ya. Nah, ini juga yang keenam. Kemudian yang kelima, dari segi bilangan waktu, di mana sholat wajib itu jelas gitu ya waktunya dan jelas jumlahnya. Ya hanya ada 5, nggak ada lagi. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu aja sholat wajib. Dia cuman diikat dengan 5 waktu saja. Beda dengan nafilah. Nafilah itu banyak, macam-macam nafilah, macam-macam sunnah. Bahkan sholat sunnah mutlak itu tidak terbatas jumlahnya. Nah, ini juga yang ketujuh. Yang kedelapan, dalam sholat sunnah itu boleh menggabungkan niat bu. Pamannya ibu masuk ke masjid nih. Yang namanya masuk ke masjid itu kan ada namanya sholat sunnah wudhu, ada tahiyatul masjid, ada mungkin qobliyah atau ba'diyah gitu ya. Maka kita bisa menggabungkan semua sholat sunnah dengan satu niat, dan itu akan mendapatkan semua pahala yang diniatkannya. Tapi tidak boleh kalau sholat wajib menggabungkan asar, maghrib, isya gitu ya dalam satu waktu. Itu kan sudah beda pula bilangannya, rakaatnya gitu ya, dan beda waktunya, tidak bisa digabung seperti itu. Ini yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, dalam sholat nafilah itu boleh memalingkan niat dari sunnah ke wajib, tapi tidak boleh dari wajib dipalingkan ke sunnah. Contoh umpamanya ibu sedang sholat, kemudian lupa bahwa itu sholat, harusnya ibu sholat wajib, ibu sholat sunnah, anggaplah sholat duhur lah, ibu lupa masuk ke waktu duhur, ibu sholat sunnah, lupa sebenarnya karena sebentar lagi mau safar nih, nggak ada waktu, sudah dulu sama wajibnya. Maka di tengah-tengah sholat ibu bisa ganti niatnya dari sunnah ke wajib, tapi tidak boleh sebaliknya. Itu juga diantara perbedaannya. Kemudian yang nomor 10, seafdol-afdolnya sholat sunnah itu di rumah, tetapi sebaliknya seafdol-afdolnya sholat wajib bagi laki-laki itu di masjid. Tapi bagi laki-laki afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Kenapa alasannya? Alasannya pertama, karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bis salati fi buyutikum,
wala tattakhiduha qubura. Kata Rasul, jadikan salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dalam riwayat, alaikum bis salati fi buyutikum, saya anjurkan kepada kalian untuk salat di rumah kalian. Fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sebaik-baik salat seseorang di rumahnya itu jauh lebih afdal kecuali salat wajib bagi laki-laki, ya tentu di masjid. Menunjukkan bahwa dengan melaksanakan atau memperbanyak salat sunnah di rumah itu, maka kita sedang memakmurkan rumah. Jangan sampai rumah itu dihuni oleh jin dan setan. Makanya dibuat solat supaya jin-jin dan setan itu kabur dari rumah. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdah 25 darajatan wa fadlu salatit tatawwu fil baiti ala fi'liha fil masjid kafadli salatil jama'ati alal munfaridi. Keutamaan salat jamaah atas salat sendirian sama dengan 25 tingkatan. Adapun keutamaan salat sunnah di rumahnya dengan salat sunnah di masjid sama hukumnya dengan keutamaan salat jamaah dengan salat sendirian. Dari sini kita tahu bahwa salat sunnah itu lebih afdal, mau laki-laki mau perempuan, dilakukan di masjid. Dilakukan di rumah. Tetapi bagi salat wajib bagi laki-laki lebih afdal dilakukan di masjid. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11, fil waqtil manhi anhu taqdi salawatil fardi wa amman nawafil fala. Kan dalam satu hari satu malam itu bukan ada waktu-waktu larangan kan Bu? Seperti waktu larangan itu waktu larangan salat ya. Saat habis subuh matahari terbit meninggi di atas kepala dan saat hendak tenggelamnya matahari ke arah barat. Itu disebut waktu-waktu larangan Bu. Lah salat sunnah tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Walaupun menjadi khilaf kecuali salat yang datul asbab, yang punya sebab saja. Seperti orang melaksanakan tahiyatul masjid boleh karena ada sebabnya, sebab masuk masjid. Atau salat jenazah karena ada sebabnya, sebab kematian dan begitu seterusnya. Tapi salat sunnah yang lainnya yang tidak memiliki sebab tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Berbeda dengan salat wajib boleh. Pamannya orang ketiduran, orang sudah selesai solat subuh, kita belum solat subuh, ya solat subuh lah walaupun di waktu larangan. Nah itu yang ke-11. Yang ke-12 tentang zikir setelah solat. Ucapan tasbih yang kita kenal ya, tasbih, tahmid, takbir, wirid lah bahasa kitanya ya. Wirid itu disyariatkan setelah solat wajib. Pokoknya ibu kalau setelah solat wajib, di situ ada wirid, istighfar 3 kali, Allah mantas salam, kemudian tasbih, takbir, tahmid, gitu ya. Berbeda dengan solat sunnah. Setelah solat sunnah tidak ada wirid. Kalau doa boleh gitu ya, tapi tidak ada wirid seperti wiridnya solat wajib. Nah, ini juga diantara pembedanya. Kemudian juga yang nomor 13, al-faraid wa in qallat ahab ila Allah wa a'dhamu ajran minan nawafil wa in kathurat. Salat wajib itu walaupun tak banyak, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi pahala yang didapati orang yang menjaga salat wajib jauh lebih besar dibandingkan pahala orang yang mengerjakan salat sunnah walaupun banyak rakaatnya. Ini yang ke-13. Yang ke-14, salat sunnah bisa diputus di tengah jalan Bu. Seperti kan kisahnya Juraij, seorang abid Bani Israel. Dia sedang salat, dipanggil ibunya,
Padahal solatnya solat sunnah, tidak mau dia dibatalkan, malah tetap solat, marah ibunya, akhirnya dikutuk dengan doa buruk. Doa ibunya menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena solat sunnah itu bisa diputus di tengah jalan. Contoh hadis Nabi SAW mengatakan, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila qomat sudah dikumandangkan, tidak ada solat kecuali wajib. Maknanya ketika ibu solat sunnah, tiba-tiba muadzin qomat, batalkan solat sunnahnya, langsung menuju yang wajib. Tapi kalau solat wajib tidak boleh dibatalkan di tengah jalan. Ya, itu juga diantara perbedaannya. Yang ke-14, yang ke-15, solat sunnah itu boleh tidak menghadap kiblat, Bu. Boleh tidak menghadap kiblat saat ibu berkendaraan. Jadi mau kendaraan ngarah kemana saja, maka silahkan ibu mau ngarah kemana saja. Wa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kau arahkan wajahmu, ya kesitulah wajah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau solat wajib tidak, namanya ibu safar di hotel mana gitu ya, maka ibu harus tanya mana arah kiblatnya. Ya, kalau memang tidak ada tanda kiblat di kamarnya, tanya ke kantornya. Kalau tidak ada, tanya ke pejalan kakinya. Kalau sudah tidak tahu karena itu di negeri kafir, barulah ibu boleh ijtihad, kira-kira kemana nih arah kiblat. Ya. Tapi kalau solat sunnah tidak perlu ijtihad, kemana aja ngarah, udah solat saja kalau tidak tahu kiblat. Itu perbedaan sunnah dengan wajib yang ke-15. Yang ke-16, solat sunnah itu boleh ibu menggabungkan banyak surat. Namanya ibu solat malam atau solat witir atau solat apalah yang sifatnya sunnah, ibu boleh menggabung banyak surat, Bu. Karena ibu seorang hafal Quran, penghafal Quran. Dalam satu rakaat itu ibu ingin baca semua surat, mulai Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, At-Taubah, Al-Anfal, Al-An'am dan begitu seterusnya. Bisa dijadikan satu boleh, Bu, kalau ibu hafal. Tapi saya yakin ibu nggak hafal. Ya udahlah surat-surat pendek aja lah. Kalau surat panjang mulai dari 3 kul gitu ya. Kemudian Al-Lahab, Inna A'tayna, yang renyah-renyah saja. Ya karena memang nggak hafal kan, boleh digabung. Ya, dalam salat sunnah itu mau 3-4 surat tidak apa-apa digabung. Ibu pengen lama berdirinya umpamanya, tidak apa-apa. Tapi salat wajib sebagian lama tidak boleh digabung. Ya kalau sudah kulhu ya kulhu saja gitu ya. Kemudian ruku, kemudian rakaat kedua kalau al-lahab ya al-lahab saja gitu ya. Ini sebagian lama mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian juga yang nomor 17, larangan setelah fajar dan asar. Kan ada solat larangan setelah asar dan fajar gitu ya. Itu hanya berlaku di solat sunnah, bukan berlaku di solat wajib yang luput belum dikerjakan. Dan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang nomor 18, al-afdal fin nawafil al-infirad. Salat sunnah itu seafdol-afdolnya dilakukan sendirian. Tapi salat wajib seafdol-afdolnya dilakukan berjamaah. Kemudian yang nomor 19, salat sunnah itu tidak disyariatkan iqamat dan azan. Pamannya ibu mau duha, punya anak laki-laki, azan nak, azan qomat, kemudian ibu duha. Nggak ada solat duha itu pakai azan, pakai qomat, langsung aja duha. Tapi kalau solat wajib itu harus ada panggilan, harus ada azan dan harus ada iqamah. Ya. Kemudian juga solat wajib itu ada niat, Bu. Ibu posisinya sebagai apa? Oh, sebagai imam, ya niat sebagai imam. Ibu posisinya sebagai apa? Sebagai makmum, ya niat sebagai makmum. Jadi kalau solat wajib itu disyaratkan atas makmum ataupun atas imam niat, ya berbeda dengan solat sunnah. Karena umumnya solat sunnah pun dilakukan sendirian sih masalahnya kan.
Kemudian salat sunnah yang luput, boleh dilakukan gantinya atau qadha'nya, seperti orang yang biasa salat 2 rakaat fajar, tahu-tahu bangun sudah subuh, ya, maka dia boleh melakukannya, mengqadha'nya setelah terbit matahari di waktu salat duha. Begitu juga salat witir yang ditinggalkannya dan dia tidak pernah meninggalkannya, boleh diqadha'nya. Tapi kalau salat wajib itu tidak wajib diqadha, kecuali dalam kondisi lupa atau dalam kondisi tertidur. Tapi kalau dia tinggalkan secara sengaja, memang sengaja ibu tidak zuhur, ya, maka tidak bisa kemudian ibu qadha zuhur itu di waktu yang lain. Walaupun sekali lagi ini kan ranahnya khilaf ulama. Ada yang mengatakan tetap diqadha, ada yang mengatakan tidak wajib diqadha. Tapi pendapat yang kuat tidak wajib diqadha, termasuk ibu yang meninggalkan salat bertahun-tahun, kemudian tobat, hijrah, akhirnya kembali salat, maka salat yang bertahun-tahun ditinggalkan itu tidak ada wajib qadha, cukup bertobat dengan taubatan nasuha, perbanyak salat sunnah. Itu yang pendapat yang paling kuat, wallahu alam. Inilah di antara 21 perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun salat wajib. Salat wajib itu kan ada tingkatan-tingkatannya, Bu. Ya. Tingkatan yang pertama ya tentu salat yang 5 waktu tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tingkatan paling tinggi dalam salat wajib. Baru setelah itu ada namanya salat Jumat. Wajib bagi laki-laki dan boleh perempuan juga salat Jumat dan tidak perlu mengulang zuhurnya. Tapi kewajiban ini khusus, secara khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan tetap zuhur di rumah, tapi kalau mau Jumatan ya tidak apa-apa. Kemudian tingkatan yang kedua, salat-salat wajib yang bersifat khusus. Salat-salat wajib yang bersifat khusus, seperti umpamanya ada kewajiban kifayah, namanya wajib kifayah, wajib tapi kifayah. Kalau sebagian orang melaksanakannya berarti gugur yang lainnya, seperti sholat jenazah, itu wajib tetapi kan tidak semua melaksanakannya. Kalau sudah ada yang melaksanakannya berarti gugur bagi yang lainnya, kan Bu. Tapi kalau tidak dilaksanakan berdosa semuanya, namanya kifayah, ya. Termasuk juga kemudian tingkatan yang ketiga, sholat wajib disebabkan karena nazar. Pamannya dia mengatakan karena dia tidak tahu hukumnya, kalau anak saya sembuh dari sakit, maka selama 1 minggu saya akan melaksanakan witir. Sekali witir 3 jam. Pamannya, Bu, ya. Ya selama seminggu ya ibu harus witir tuh. Karena menjadi wajib disebabkan nazar gitu maksudnya. Nah ini namanya tingkatan-tingkatan sholat wajib. Adapun tingkatan-tingkatan sholat sunnah, karena sholat sunnah ini kan banyak, Bu, ya. Sholat sunnah ini banyak. Di sana ada sholat id, kemudian ada sholat rawatib, ada sholat kusuf, gerhana, ya. Kemudian juga ada sholat taraweh, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah witir, sholat sunnah ihram, sholat sunnah di antara 2 adzan dan qomat. Kemudian juga belum lagi qobliyah, badiyah, dan juga sholat nafilahnya. Pokoknya banyaklah sholat sunnah itu. Tapi yang harus ibu pahami bahwa dalam sholat sunnah juga ada tingkatan-tingkatan, Bu. Dalam sholat sunnah itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan as-sunanu al-mu'akkadah. As-sunanu al-mu'akkadah, sunnah-sunnah yang memang mu'akkad. Mu'akkad itu hampir menyerempet wajib. Karena kalau sudah disebut mu'akkad berarti Rasul tidak pernah meninggalkan, tapi bukan wajib, dia sunnah. Makanya kan kayak wajib jadinya kan, karena Rasul tidak meninggalkannya, tapi tidak sampai wajib hukumnya. Cuman ulama membahasakan dengan as-sunanu al-mu'akkadah, sunnah-sunnah yang mu'akkad, yang ditekankan. Lah sunnah-sunnah yang ditekankan itu seperti apa contohnya? 2 rakaat sebelum
salat fajar, atau dengan kata lain salat sunnah fajar. Hadisnya Rasul mengatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dunia dan isinya? Tapi 2 rakaat fajar jauh lebih baik lagi. Tapi kebanyakan kalau seandainya ibu saya beri 2 pilihan. Ibu melaksanakan 2 rakaat fajar dengan saya kasih uang supaya jangan dilakukan 100 juta. Ibu jangan sholat fajar ya besok, saya kasih 100 juta. Ibu milih mana, Bu? 100 juta lah, Ustaz. Oke. 100 juta itu kalau untuk beli kangkung itu nggak muat itu kulkasnya. Jadi terkadang kita ini kan tergiur dengan perkara-perkara dunia kan. Padahal Rasul mengatakan 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan dunia dan isinya lagi. Tapi kita lebih memilih dunia dan isinya dibandingkan sholat fajar. Ini sholat sunnah muakkadah. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri. Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian yang ketiga, rakaatani ba'da zuhri. 2 rakaat setelah zuhur lagi. Jadi 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah. Karena Rasul mengatakan man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa yang melaksanakan 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam 2 rakaat salam ya, kalau saya istilahkan 4 rakaat itu, barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat setelahnya, maksudnya 2 rakaatnya ba'diyah dan 2 rakaatnya lagi sunnah tambahan, jadi 4 gitu ya, maka Allah akan haramkan padanya api neraka. Kemudian yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Inilah yang disebut dengan rawatib namanya, Bu ya. Rawatib itu berapa rakaat semuanya? Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 10 rakaat ya. Kita hitung mulai dari 2 rakaat subuh, itu 2 rakaat ya. Kemudian ditambah dengan 4 rakaat sebelum zuhur, sudah berapa? Sudah 6 rakaat kan itu. Kemudian 2 rakaat setelahnya sudah 8 rakaat. Kemudian rakaat setelah maghrib sudah 10 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah isya, maka sudah 12 rakaat ya. Tapi bagi yang mengatakan 10 rakaat, maksudnya sebelum zuhur itu hanya 2 rakaat saja. Kemudian setelah duhurnya 2 rakaat, jadi jumlahnya 10. Tapi bagi yang mengatakan 12 rakaat, maka dimasukkan yang 4 rakaat sebelum zuhur itu. Di sini Nabi SAW mengatakan, man shalla itsnatai asyrata rakaatan, man shalla itsnai asyrata rakaatan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang ibu jaga 12 rakaat rawatib itu dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di sorga. Subhanallah ya, istana di sorga. Nah, ini yang pertama ya. 1-5 ini disebut rawatib atau qabliyah ba'diyah. Kemudian juga di sana ada salatut tarawih. Jadi ini namanya, yang tadi salat rawatib disebut sunanul muakkadah ya. Tapi di sana ada salat-salat sunnah selain daripada rawatib. Selain daripada rawatib. Salat tarawih contohnya. Salat tarawih ini sunnah muakkadah juga bagi laki-laki dan perempuan. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan tarawih loh ya.
Dan para khulafaur rasyidin juga tidak pernah meninggalkan tarawih, bahkan para ulama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan disebutkan dalam hadis itu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaha jama'atan fi Ramadan fi layali tsalits wal khamis was sabi wa ishrin thumma lam yutabi khasyata an tufrad alal muslimin. Nabi pernah melaksanakan jemaah salat tarawih itu di bulan Ramadan di malam ketiga, malam kelima, malam ke-27, dan itu Rasul tidak melakukannya karena takut diwajibkan. Tapi setelah Rasul meninggal maka menjadi sebuah rutinitas para sahabat apabila di bulan Ramadan mereka tidak pernah meninggalkan tarawih. Maka ulama menghukumi tarawih ini sunnah muakkadah. Termasuk juga salat sunnah muakkadah adalah salat sunnah khusuf yang ketujuh. Salat sunnah gerhana. Karena Rasul kalau terjadi gerhana tidak pernah meninggalkan salat gerhana namanya. Baik kusuf atau khusuf, baik gerhana matahari atau bulan, dua-duanya sama. Ya. Kemudian yang nomor 8 salat istisqa. Salat istisqa itu juga sunnah muakkadah. Sebenarnya mengatakan dia salat sunnah muakkadah. Inilah contoh-contoh salat sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua, tingkatan setelah sunnah muakkadah ada namanya as-sunanu ghairul muakkadah. Ini tingkatan kedua nih. Lebih rendah daripada yang pertama. Sunnah-sunnah yang bukan sunnah-sunnah muakkad. Seperti contohnya 2 rakaat tambahan dalam ba'diyah zuhur. Kan ba'diyah zuhur itu kan ada rawatib 2 rakaat, Bu. Tapi ibu tambah lagi 2 rakaat menjadi 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah tambahan itu 2 rakaat dari 4 rakaat itu setelah zuhur, maka itu bukan muakkad tapi ghairu muakkad, bukan muakkad. Termasuk juga 4 rakaat sebelum asar, Bu. Kata Nabi SAW, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Maksudnya 2 rakaat salam ya. Itu juga bukan muakkadah. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW, sallu rak'ataini qabla al-maghrib. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan liman sya'a. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi di ujung hadis kata Rasul bagi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, bagi yang mau ya silahkan gitu ya. Makanya bukan ghairu muakkad di sini. Kemudian salat duha itu bukan muakkad, bukan diharuskan setiap hari gitu. Boleh sekali-kali, boleh juga dirutinkan, tetapi bukan muakkad dia. Dan sebagian para ulama ada juga yang mengatakan sunanun muakkad. Masalah duha ini masalah khilaf sih sebenarnya. Kemudian yang kelima 2 rakaat sebelum isya, itu bukan muakkad juga. Kemudian juga yang terakhir 2 rakaat di antara azan dan qomat. Pokoknya setelah azan sebelum qomat di situ ada salat. Ini yang kedua, Bu ya. Tingkatan yang kedua. Kemudian ada lagi tingkatan yang ketiga. Ini lebih rendah lagi, namanya zawatul asbab. Solat-solat yang memiliki sebab. Contoh yang pertama tahiyatul masjid, sebab masuk masjid solat. Tapi kalau ibu masuk rumah tidak ada tahiyatul bait ya. Kemudian yang kedua 2 rakaat wudu. Habis wudu ibu melaksanakan 2 rakaat. Kenapa ibu solat 2 rakaat? Karena ada sebab wudu. Itu namanya zawatul asbab namanya. Kemudian 2 rakaat tawaf. Ibu habis tawaf nih, ibu sholat di belakang makam Ibrahim. Itu namanya 2 rakaat tawaf, disebabkan tawaf ibu sholat 2 rakaat. Kemudian yang keempat sholat istikharah. Pamanya ibu ini pamanya seseorang lah, jangan ibu mau nikah gitu ya. Laki-lakinya ini ada 2, yang satu ganteng tapi bego gitu ya. Yang satunya tak ganteng pula tapi cerdas gitu. Pilih, bingung nih kan. Istikharah asisi ganteng aja nggak apa-apa lah, bego yang penting ganteng.
Ya. Jadi umpamanya kita dihadapkan dengan dua perkara ini, itu namanya istikharah. Kenapa ibu sholat istikharah? Karena ada sebab, ada yang mau dipilih. Nah itu ya, itu namanya sholat dawatul asbab namanya. Kemudian yang kelima, 2 rakaat ihram. Kalau ibu dari Madinah mampir di Bir Ali di Hulaifah sebelum ibu bertolak ke Mekah, di situ kan ada sholat 2 rakaat ihram. Nah, itu namanya datul asbab. Atau 2 rakaat sebelum perang. Ya, sebelum perang sholat dulu 2 rakaat, namanya rakaatani indal qital, 2 rakaat ketika perang. Nah, itu namanya, inilah sholat sunnah tingkatan yang ketiga, namanya dawatul asbab namanya Bu ya. Tapi yang terakhir, di tingkatan yang terakhir itu namanya sholat mutlak ya, sunanul mutlak namanya. Sunnah mutlak, nggak ada batasan. Ibu mau berapa rakaat aja nggak apa-apa ya, sholat sunnah mutlak namanya. Itu bisa dilakukan kalau ibu lagi senggang gitu ya, ke masjid, ya sudah 2 rakaat aja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu diniatkan sholat sunnah mutlak, sama dengan puasa mutlak. Puasa itu ada mutlak juga, dia bukan Senin Kamis, bukan Daud, bukan Ayyamul Bid. Di luar daripada itu ibu ingin puasa gitu ya, nah, boleh diniatkan puasa mutlak. Pamannya nanti nih sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban kan Bu. Nah, itu namanya boleh puasa mutlak. Ibu lakukan aja dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 27 Sya'ban, tapi jangan disamakan jumlahnya dengan Ramadan, harus dibedakan. Ya, itu boleh puasa mutlak. Nah, sholat sunnah juga ada sholat sunnah mutlak, seperti orang yang nunggu khotib naik ke atas mimbar, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai khotib datang. Nah, itu namanya sunanul mutlak. Nah, inilah pembagian tentang seputar sholat sunnah dan juga sholat wajib. Tapi yang jelas bahwa tingkatan-tingkatan yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa sunnah-sunnah rawatib itu memiliki keagungan yang luar biasa, karena dia memang tingkatan pertama. Jadi dari sekian sholat itu yang paling utama adalah rawatib, yang berdekatan dengan sholat wajib. Karena sholat rawatib ini menempel yang wajib-wajib. Boleh jadi mungkin dalam sholat wajib ada kekurangan, ditempel dengan rawatib. Tetapi kalau seandainya ditinjau dari zaman, dari waktu, mana yang lebih utama, sholat sunnah dilakukan di siang hari seperti duha, tahiyatul masjid, ataukah sholat yang dilakukan di malam hari? Maka ulama mengatakan bahwa sholat yang dilakukan di malam hari itu lebih baik. Jadi sholat-sholat sunnah yang dilakukan di malam hari itu jauh lebih baik dibandingkan sunnah yang dikerjakan di siang hari. Seperti witir dan tahajud, itu sholat yang paling afdal dibandingkan sholat-sholat sunnah yang dilakukan di siang hari. Bahkan dari 2 sholat ini, witir dan tahajud, tentu yang pertama witir yang paling afdal Bu ya. Padahal sebenarnya Bu, witir itu kan sholat yang paling mudah dari semua sholat. Tidak ada sholat yang lebih mudah dibandingkan witir. Kenapa? Karena boleh 1 rakaat. Ibu lagi malas nih, adalah 1 rakaat dengan inna a'tayna saja ya, boleh. Dan pahalanya besar sholat witir itu. Sholat witir itu besar, bahkan sampai Imam Malik mengatakan orang yang tidak pernah witir itu fasik dia ya. Bahkan sampai mewajibkan gitu di antara ulama, seperti Abu Hanifah kalau nggak salah. Tapi yang jelas bahwa sholat malam itu lebih utama dibandingkan sholat siang, dengan beberapa alasan. Pertama, karena sholat malam itu lebih ikhlas dibandingkan siang. Kemudian yang kedua, lebih bisa mentadaburi bacaan-bacaannya dibandingkan di siang hari. Ya, kemudian yang ketiga juga melatih kesabaran, karena dia harus melawan kantuk, melawan dingin, melawan nyamuk, macam-macam dilawan dia. Melawan suami gitu ya. Mau sholat ditarik lagi sama suami. Jadi intinya bahwa
Sholat sunnah ini ada yang utama satu dengan yang lainnya. Makanya kenapa kita mesti tahu pembagian-pembagian sholat itu, supaya kita lebih mampu membedakan mana yang lebih diutamakan, mana yang diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara penjelasan tambahan dari kitab Minhajul Muslim. Dan nanti kita akan masuk pada syarat-syarat sholat. Ini jauh lebih penting kita bahas lagi. Taib, sampai di sini Bu, kita buat tanya jawab, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika makmum datang ke masjid berjamaah, dia mendapati safnya sudah penuh dan dia sholat sendirian di belakang? Iya. Terus yang kedua, apa batasan seorang laki-laki tidak bisa sholat wajib di masjid gitu? Karena hujan itu batasannya seperti apa hujan? Iya, alhamdulillah. Adapun memang ada hadis jangan sholat seseorang itu sendirian di belakang imam. Memang ada hadisnya. La tusalli munfaridan khalfal imam. Ya. Jangan seseorang itu sampai sholat sendirian di belakang imam. Tapi minimalnya dia harus 2 orang minimalnya. Tapi masalahnya ulama mengatakan kan tidak mungkin kita menarik salah seorang yang sudah berada di saf di depan kita, karena kita sendirian, kita tarik aja lah kawan itu suruh ke belakang. Ya. Kalau si kawan itu paham, ya mungkin boleh saja dia mundur, mau menyerahkan keutamaan safnya. Tapi bagi orang yang bertahan di saf itu enak aja, aku udah saf pertama ditarik pula ke saf kedua, hilanglah pahalaku katanya. Ditarik-tarik tak mau dia. Nah, jadi kalau kondisinya memang tidak ada lagi orang kecuali dia sendirian, maka langkahnya maju ke depan, sholat di samping imam Bu. Sholat di samping imam di sebelah kanan. Boleh, cuman masyarakat kalau melihat tata cara sholat seperti ini jadi aneh, karena tidak terbiasa. Padahal dalam fikih itu boleh, dalam ilmu fikih boleh seperti itu. Kalau ibu mamanya sholat nggak dapat saf di saf pertama, langsung aja terobos, kemudian sholat di samping imam. Kalau tidak ada fitnah, kalau di pesantren-pesantren biasa, karena mereka kan ada ilmunya Bu ya. Tapi kalau di masyarakat jangan pula dilakukan, nanti buat ribut itu. Sholat apa itu katanya? Ya, ini sesat. Nah, ini nanti ke situ larinya tuh. Maka sebaiknya ya sudahlah, nggak apa-apa sholat sendirian, dan itu dihukumi darurat. Ya, dihukumi darurat namanya. Ya. Adapun tentang sholat wajib bagi laki-laki, sholat wajib bagi laki-laki, memang ini terjadi khilaf ulama ya. Oke pula kita mengambil pendapat yang wajib. Ada enggak uzur bagi laki-laki untuk tidak sholat jamaah? Ya ada. Ya. Ada uzurnya seperti sakit, dan sakitnya parah gitu ya. Kalau sakitnya tidak parah ya datang aja ke masjid. Kemudian yang kedua, karena cuacanya dingin banget, hujan deras, angin kencang gitu ya. Pokoknya sedang musim angin puting beliung. Nanti ibu nyuruh suami ke masjid bang, akhirnya maksa, tahu-tahu digulung angin ke langit suaminya. Ya, jadi kalau ada bahaya seperti ini, ada hujan deras, cuaca dingin, angin kencang, boleh. Atau karena takut nggak keluar. Ini kalau takut saya sendirian, saya disuruh nanti banyak maling, nanti rumahnya dirampok orang. Ya betul, maksudnya takut yang jelas-jelas takut gitu ya. Atau diancam mau dibunuh. Nah itu ya terpaksa dia akhirnya nyumpet di rumahnya. Jadi boleh ada uzur-uzur tertentu seseorang boleh tidak melaksanakan sholat
wajib di masjid. Di sini ada pertanyaan juga dalam di YouTube ini. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya tata cara sholat witir, bagaimana cara dan rakaatnya dan waktunya. Ya, sholat witir itu ya seafdol-afdolnya sholat malam sih habis tidur. Tetapi kalau memang dia takut tidak bisa bangun, maka boleh witir setelah isya. Ya, boleh witir setelah isya kalau seandainya dia tidak bisa bangun. Rupanya bangun pula di tengah malam, maka tidak boleh diulangi lagi witirnya. Kalau mau sholat ya tahajud aja, tidak diulangi lagi witirnya. Jadi intinya bahwa boleh sholat witir dilakukan setelah isya sebelum tidur. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada lagi? Silakan. Kalau musolah atau masjid itu yang sifatnya tidak permanen, tidak punya imam tetap, tidak punya muadzin tetap, maka boleh sendiri-sendiri. Di sana ada jemaah, di sini buat jemaah, di situ ada jemaah, di sini sholat sendiri, boleh, nggak apa-apa. Kalau masjid itu tidak permanen, lain dengan masjid yang kita tempat ini kan permanen, ada imamnya, ada muazzinnya, maka tidak boleh membuat jemaah baru sampai jemaah pertama selesai. Tapi kalau masjid atau musolah di tempat-tempat umum yang tidak permanen, imam dan muazzinnya, maka boleh dilakukan seperti itu. Dan sebaiknya kalau memang di situ ada yang sedang jamaah ya gabung saja gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.